Baik, kembali lagi di Breaking News TV One, pemirsa. Kita juga akan memantau bagaimana kondisi terkini dari aksi damai bela Palestina yang dilakukan di kawasan Monas, Jakarta, di mana diperkirakan akan hadir 2 juta dari para peserta aksi damai bela Palestina. Ini beberapa titik yang juga menjadi titik berkumpul atau titik mobilisasi dari para peserta, yakni ada di Patung Kuda, kemudian di kawasan Monas, dan juga di Stasiun Juanda, Jakarta. Tadi sampai kita juga sudah mendengarkan saat ini pembacaan doa yang dilakukan oleh Kiai Haji Nasir Zain, yang nantinya akan dilanjutkan setelah pembacaan doa dilakukan. Kita juga akan sama-sama mendengarkan kata sambutan dan juga pengantar dari tokoh lintas agama. Kita akan saksikan dulu terlebih dahulu. Rabbana ighfir lana wali walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka raufur rahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram ya badi'as samawati wal ard ya man la ilaha illa antal fardus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab wa ya khaliqa khalqihi min turab. Allahumma ya fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahada anta waliyuna fid dunya wal akhirah. Anta waliyuna fid dunya wal akhirah. Anta waliyuna fid dunya wal akhirah. Allahumma inna abiduk banu abidik banu imaik nawasina biyadik madin fina hukmuk adlun fina qada'uk. Nas'aluka Allahumma bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak an tansural ikhwanal muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwananal muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwananal palestiniyin. Allahumma qawi syaukatahum. Allahumma saddid ramyatahum. Allahumma thabbit aqdamahum. Allahumma qawi azaimahum. Allahumma ijma' kalimatahum. Allahumma anzilis sakinata alaihim. Allahumma ihfadhum bi'ainika allati la tanam wahruzhum fi kanafika alladhi la yuram. Allahumma ihfadh ahla Gaza atfalahum wa syuyukhahum wa nisa'ahum wa di'afahum. Allahumma ya hayyu ya qayyum bardan wa salaman ala ahli Palestin. Bardan wa salaman ala ahli Palestin. Bardan wa salaman ala ahli Palestin. Allahumma alaika bisahayinatil mu'tadin adh-dhalimin al-ghasibin wa man awanahum wa dhaharahum wa sa'adahum. Allahumma shattit shamlahum. Allahumma farrik jam'ahum. Allahumma khayyib amalahum. Allahumma killa silahahum. Allahumma nakkis a'lamahum. Allahumma alayka bihim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim. Allahumma arina ba'saka alaihim fa inna ba'saka la yaruddu alaihi ahad. Allahumma khudhum akhdha azizim muqtadir. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, di tempat ini kami bersama-sama mengetuk pintu rahmat-Mu ya Allah. Sebab kami yakin yang datang bersama-sama tidak akan pernah tertolak oleh-Mu ya Allah. Wahai Zat yang Maha Penyayang, pandanglah saudara-saudari kami di Gaza, Palestina dengan pandangan kasih sayang dan kelembutan-Mu ya Allah. Ringankan beban ujian yang begitu berat menimpa mereka. Hilangkan kesedihan yang sedang berjejal menghimpit dada mereka. Turunkanlah apa yang menjadi permintaan mereka kepadamu. Pertolongan, bala tentara langit, keamanan dan kedamaian. Segerakan kemenangan bagi perjuangan mereka ya Allah. Sungguh kami mencintai mereka karena-Mu ya Allah. Kesedihan mereka adalah kesedihan kami. Kesulitan mereka adalah kesulitan kami. Kehilangan mereka adalah kehilangan kami. Orang tua mereka adalah orang tua kami. Anak-anak mereka adalah kami. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. جزا الله عنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائما أبدا إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا واقبلنا بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Syekhana. Indonesia bela Palestina. Indonesia Bela Palestina. Palestina Merdeka, merdeka, merdeka. Palestina Merdeka, merdeka, merdeka. penjajah Israel Lawan, lawan, lawan. takbir. Allahu Akbar. Baik Kang Erik, ya lanjutnya ini Kita akan lanjut kepada sambutan-sambutan, tetapi sebelumnya mari kita lihat video berikut ini. Baik, baru saja kita saksikan pembacaan doa oleh Kiai Haji Nasir Zain yang saat ini dalam aksi bela Palestina yang diselenggarakan di kawasan Monas, Jakarta. Dan nantinya juga kita akan mendengarkan kata sambutan atau orasi yang akan disampaikan oleh para tokoh-tokoh lintas agama. Dan juga ada pembacaan pernyataan yang nantinya akan diberikan satu persatu oleh tokoh-tokoh yang hadir di sana. Serta nantinya juga kita melihat ada orasi dari tokoh-tokoh bangsa seperti Yusuf Kala, Buya Anwar Abbas, dan Kiai Haji Khalil Nafis. Dilanjutkan dengan nantinya orasi yang disampaikan oleh tokoh perempuan dan juga ketua umum baik dari Mercy, Aptisi, KSPSI, dan juga kita melihat kehadiran juga dari tokoh-tokoh bangsa baik dari jajaran Menteri Kabinet, yakni Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, kemudian juga Menko PMK Muhadjir Effendi, serta juga Ketua DPR RI Puan Maharani yang dikabarkan akan hadir pada acara pagi hari ini. Saya tidak sendiri pemirsa, saat ini saya juga sudah bersama Bapak Anan Nurdin, pemerhati Timur Tengah. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Anan. Waalaikumsalam. Kemudian juga pagi. Pak Hasibulo Satrawi, analis politik Timur Tengah. Selamat pagi Pak Hasibulo. Selamat pagi Mbak Rati. Sehat ya? Alhamdulillah. Walaupun kita memantau dari studio, tapi kita juga tetap menyuarakan dan juga mendukung begitu ya aksi bela Palestina pada hari ini. Pak Anan, terlebih dahulu sejauh ini kita memantau bagaimana kondisi terkini dari wilayah Gaza. Semalam juga beberapa serangan terus dilancarkan, baik yang terakhir dalam satu pekan terakhir bahkan ke rumah sakit, ke sekolah, dan juga ke pengungsian Jabaliyah yang pengungsian yang cukup besar di sana. Bagaimana kondisi terkini langsung dari sana yang kemarin didapatkan informasi oleh Pak Anan? Ya, informasi terbaru itu memang kemarin sore itu ada serangan membabi buta ke sekolah Al-Fakhuro. Kemudian semalam itu baru saja terjadi malam tadi itu ke pengungsian Al-Maghazi. Pengungsian Al-Maghazi ini dekat dari kota Gaza, di pusat kota Gaza, di center Gazanya itu. Ini korbannya sangat luar biasa, mendekati korban yang sebelumnya di Jabaliyah ya, di pengungsian Jabaliyah, karena memang tempat pengungsian itu adalah tempat yang sangat padat, terdiri dari beberapa lantai ke atas seperti apartemen kalau di kita itu. Dari Kementerian Kesehatan Palestina itu disebutkan bahwa korbannya hampir 213 orang lebih ya yang terdata, dan begitu banyak orang-orang yang korban tewas ya, korban yang mati syahid. Kemudian yang belum bisa dievakuasi di bawah reruntuhan itu masih sangat banyak karena memang itu memerlukan alat berat, sementara di Gaza sangat kesulitan untuk mendapatkan alat berat. Jadi 213 itu adalah syuhada yang bisa dievakuasi oleh tim medis dengan cara manual menggunakan tangan biasa saja. Sehingga Kementerian Kesehatan di jalur Gaza itu memprediksi bahwa sebetulnya adalah rencana utama Israel itu sebetulnya bukan membumi hanguskan Gaza sebetulnya kalau dilihat dari serangan-serangan yang terakhir ini, tapi melumpuhkan sistem kesehatan
Ini yang pertama menjadi target mereka sekarang ini, bagaimana melumpuhkan seluruh sistem kesehatan. Tidak ada satupun rumah sakit yang terbebas dari serangan Israel pada perang sekarang ini. Dan beberapa rumah sakit juga sudah berhenti beroperasi. Sudah berhenti beroperasi, ditambah dengan dilarangnya masukan bantuan obat-obatan dan untuk generator dan sebagainya yang memang tidak bisa masuk di perbatasan Rafah. Ketika pun mampu masuk ke jalur Gaza, Israel melarangnya untuk beroperasi di Gaza Utara, di jalur Gaza Utara. Hanya boleh di selatan saja, di Khan Yunis dan di Rafah gitu. Itu pun masih tidak lepas dari serangan yang terus mereka lakukan baik di utara ataupun di selatan, sama saja. Jadi sehingga memang targetnya adalah bagaimana menghancurkan fasilitas kesehatan, sehingga mungkin artinya target genosida mereka untuk membumi hanguskan Gaza secara pelan-pelan, baik itu yang meninggal pada waktu itu ataupun yang sakit, tidak perlu diobati. Pak Anan, kita melihat kekejian Israel ini sudah memasuki hari ke-29, Pak Anan, dan 9.000 lebih warga sipil ini tewas, mati syahid begitu ya, dan masih banyak juga ratusan ribu lainnya yang mengalami luka-luka. Sejauh ini dari informasi yang mungkin Pak Anan dapatkan, berapa banyak data terkini para warga sipil, anak-anak, kemudian juga lansia yang juga menjadi korbannya? Data terakhir itu sudah di atas 9.500 memang ya, 9.500. Datanya. Cuman itu kan belum termasuk orang-orang yang hilang. Ya orang-orang yang hilang, orang-orang yang belum bisa diselamatkan di bawah puing-puing, itu semuanya belum terdata. Ya sama sekali belum terdata, belum terlihat dengan baik karena begitu banyak puing-puing. Ini kan puing-puingnya itu seperti bekas gempa ya. Bekas gempa yang dahsyat gitu dengan skala yang sangat luar biasa. Ini yang membuat jumlahnya bisa di atas apa yang sudah diinformasikan oleh Kementerian Kesehatan di jalur Gaza. Baik, kita tahan dulu Pak Anan, kita akan menyaksikan juga bagaimana kondisi terkini langsung dari kawasan Monas. Ibu Puan Maharani, Ketua DPR RI, mewakili DPD RI, Ibu Silvia Murni, mewakili Menteri Kabinet, mitra kerja kita, Ibu yang sangat vokal di dunia internasional, Ibu Retno Marsudi. Kita doakan semoga beliau tetap sehat walafiat dan tegar untuk memperjuangkan saudara-saudara kita di Palestina untuk merdeka dan berdaulat. Pak Muhajir Effendi, Pengko PMK, beliau langsung telepon kepada saya untuk hadir sebagai bentuk komitmen untuk membela saudara-saudara kita di Palestina. Bapak Menteri Agama, terima kasih. Semoga Bapak Menteri Agama tetap konsisten di jalan yang benar, memperjuangkan saudara-saudara kita di Palestina. Pimpinan MUI ada Buya Anwar Abbas yang senantiasa menyemangati kita semua. Senior kita Pemerkarsa, saya panggil senior beliau, Profesor Din Samsudin, mantan Ketua PP Muhammadiyah dan Ketua Majelis Ulama Indonesia. Yang sogianya 10 November kita lakukan perhelatan semacam ini. Tapi beliau bilang lebih cepat lebih baik. Ini moto yang disebut-sebut Pak JK ini biasa. Bapak Ibu hadirin sekalian, rekan-rekan mewakili agama, dan semua yang hadir mohon maaf tidak menyebutkan satu persatu, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada semua yang hadir. Bapak Ibu sekalian, mengapa kita perlu berkumpul di lapangan Monas ini? Karena kita ingin bersatu. Karena ingin kita membela hak-hak asasi manusia, hak yang paling asasi untuk merdeka dan berdaulat. Karena itu, pertemuan kita di Monas ini adalah merupakan bahagian dari kepedulian kemanusiaan
dan kepedulian untuk mendukung saudara-saudara kita di Palestina untuk merdeka dan berdaulat. Kalau kita mau menang, kita harus kuat. Kalau kita mau kuat, kita harus bersatu. Dan kalau kita mau bersatu, kita harus terus berkumpul. Ini langsung dari kawasan Monas Jakarta, terlihat juga sejumlah tokoh sudah hadir dan acara juga, rangkaian acara sedang berlangsung saat ini. Saya juga mau sebelum ke Pak Anan lagi, saya mau ke Pak Hasibullah melihat ini hari ini Indonesia ini menyuarakan bentuk kepeduliannya kepada warga Gaza dan juga tepi barat Palestina, di mana saat ini terus bertubi-tubi serangan dilakukan di sana. Ini yang terbesar, sebelumnya juga sudah banyak rangkaian aksi demonstrasi, aksi damai bela Palestina yang sudah dilakukan begitu. Melihat saat ini, hari ini, dan perlu kita garis bawahi, ini bukan hanya tokoh-tokoh umat muslim, tapi juga lintas agama yang juga hadir, tokoh-tokoh bangsa juga memperlihatkan kehadirannya, bentuk kepeduliannya. Iya, saya rasa memang aksi bela Palestina hari ini betul-betul istimewa dan sangat-sangat spesial. Karena inilah mungkin yang disebut sebagai perspektif Indonesia di dalam membela Palestina. Di mana Indonesia terdiri dari golongan-golongan, masyarakatnya dari berbagai macam aliran, dan juga kita saksikan bagaimana tokoh-tokoh dari berbagai macam elemen, bukan hanya eksekutif tapi juga legislatif juga datang di situ. Jadi apa yang hari ini kita tonton di Monas, saya sangat senang karena itu merepresentasikan perspektif Indonesia, dan semoga ini menjadi spirit yang bisa diambil oleh masyarakat di dalam menyikapi terutama konflik Palestina-Israel, yang kalau kita menggunakan pembukaan Undang-Undang Dasar, maka perspektif Indonesia itu mengandung 3 unsur, yaitu yang pertama bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, segala penjajahan harus dihapuskan dari muka bumi, dan yang kedua Indonesia merdeka berpartisipasi aktif dalam membangun Indonesia yang dunia yang lebih damai, dan yang ketiga adalah yang disebut sebagai perdamaian abadi. Nah, inilah menurut saya yang coba ditampilkan melalui aksi yang sekarang terjadi di Monas, dan sungguh ini semoga berjalan lancar dan tidak terganggu oleh hal-hal yang mungkin ada di lapangan, karena kalau banyak masyarakat biasanya gampang untuk terbawa ke sana kemari, tapi sejauh ini tidak mengalami gangguan, Mbak Rati. Ini yang kedua, catatan saya, ini bukan hanya di Indonesia seperti ini. People power tidak hanya di Indonesia. Benar, kalau kita baca di tingkat global, bahkan di Amerika sendiri, bahkan di Inggris sendiri, lautan massa yang tidak lebih banyak, yang tidak kalah banyak, justru juga terjadi. Nah, ini menurut saya mengirimkan makna yang sangat penting di dalam konteks krisis nilai sekarang ini, yaitu bahwa nurani dunia, bahwa jantung dunia, bahwa rasionalitas dunia itu masih berjalan. Secara institusional itu mungkin bisa kita rujuk kepada hasil resolusi Majelis Umum PBB yang meminta untuk segera diberlakukan gencatan senjata. Sekali lagi itu adalah salah satu instrumen bisa kita lihat bagaimana nurani dunia ini masih bekerja. Dan yang kedua adalah aksi-aksi yang hari-hari ini kita lihat di mana mereka secara jelas melawan suara atau kebijakan yang diambil oleh segelintir elit atau pihak-pihak elit yang coba mengatasnamakan rakyatnya. Nah, oleh karena itu, karena ini adalah sekarang semuanya masuk dalam sistem demokrasi, bolehlah mungkin Netanyahu hari ini bersikeras dengan sedemikian rupa tidak mau untuk menggendorkan serangan. Bolehlah mungkin negara-negara luar terus mendukung Netanyahu dengan perdana menterinya, dengan kabinetnya terbatas yang dalam konteks perang ini, tapi percayalah masyarakat dunia, rakyatnya, saya yakin mereka akan memberikan suara dan pada akhirnya akan memberikan penghakiman siapa yang dianggap melanjutkan nilai-nilai kerakyatan mereka. Karena saya yakin dunia hari ini kita lihat pada akhirnya kita ini yang kedua barangkali yang bisa kita ambil, betapa kemanusiaan itu betul-betul universal dan global. Tidak ada lagi beda di antara sakitnya yang dirasakan oleh orang Palestina dengan yang dirasakan oleh orang Amerika. Semua sama, bahwa ini adalah menimbulkan penderitaan, menimbulkan derita, dan
Dunia hari ini mengajar kita semua untuk tidak membeda-bedakan kemanusiaan itu. Ya. Siapapun dia, apapun warna kulitnya, bahkan apapun agamanya, dia berhak untuk diperlakukan secara baik, dia berhak untuk diperlakukan secara manusiawi, dan itulah intisari daripada sikap-sikap yang dicerminkan oleh masyarakat dunia, baik dalam bentuk aksi-aksi turun ke jalan seperti ini, atau mungkin lewat resolusi seperti dikeluarkan oleh Majelis Umum PBB beberapa waktu lalu. Pak Hasibullah tadi melihat juga ini sebenarnya people power ini tidak hanya terjadi di Indonesia atau di negara-negara Islam. Kita melihat di London, Long March yang cukup panjang di London, kemudian di Paris, kemudian juga di Amerika Serikat sendiri, di New York ini kaum Yahudi bahkan juga dan mahasiswa dan juga warga sipil juga menyuarakan untuk hentikan segera perang Israel terhadap Palestina ini. Tapi kalau kita melihat seberapa besar people power ini, kalau di Indonesia kita satu suara antara masyarakat dan juga pemerintah memang stand up for Palestine. Begitu ya. Tapi kalau untuk negara-negara lain seperti Amerika Serikat, kemudian Inggris, nampaknya pemerintahnya juga tidak sejalan dengan masyarakatnya. Seberapa besar people power ini nantinya juga bisa mengambil posisi untuk menghentikan perang ini? Ya, menurut saya kalau kita melihat kepada sistem pemerintahan yang berlaku di negara-negara itu, tradisi demokrasi yang telah berjalan di negara-negara itu, maka sebenarnya ini bukan cek kosong bagi pemerintah, bagi para pengambil kebijakan di situ. Artinya apa? Rakyat mempunyai telinga, rakyat punya rasionalitas, rakyat punya nurani. Boleh hari ini elit-elit pemerintahan ini bersikeras atas nama hubungan-hubungan tertentu untuk mendukung Israel tanpa batas. Tapi percayalah tidak ada rakyat yang tidak mengikuti perkembangan ini, dan kita berharap ini mungkin harapan kita secara pribadi, masyarakat Barat, masyarakat Eropa, masyarakat Amerika bisa betul-betul mengkritisi penggunaan dana pajaknya kalau mau digunakan untuk perang seperti ini. Ini perang yang menyengsarakan nilai-nilai kita. Ini perang yang menyengsarakan genosida dan masyarakat dunia. Dan kita sekali lagi diajarin untuk bagaimana bisa ingin masa depan dunia yang lebih damai. Jadi kalau kita masih konsisten dengan nilai-nilai global tadi, menurut saya masyarakat dimanapun harus mulai lebih kritis dalam konteks pemerintah yang menggunakan dana pajak atau hasil pajak, terutama untuk kepentingan perang yang membunuh dan bahkan membunuh orang-orang tidak bersalah seperti di Gaza dalam 1 bulan, berarti bukan hanya berapa hari, ini sudah masuk kepada 29 hari. Sudah mau masuk minggu ke-5, awal minggu ke-5. Baik, kita tahan dulu Pak Hasibullah dan juga Pak Anan, kita akan pantau juga bagaimana rangkaian acara yang diselenggarakan di Monas di aksi bela Palestina. Ya, nampaknya juga tadi sudah kita melihat dari pagi hari sudah dilangsungkan pembacaan doa, kemudian pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian juga kata sambutan oleh tadi para tokoh dari tokoh lintas agama. Kemudian juga saat ini kondisinya juga masyarakat sudah berkumpul di kawasan Monas Jakarta dan akan menantikan bagaimana pembacaan pernyataan secara bergantian akan dibacakan alinea per alinea oleh tokoh-tokoh yang hadir pada pagi hari ini, dan kabarnya juga pembacaan pernyataan ini akan dilakukan oleh, kita saksikan bersama pemirsa. Lawan. Silakan, Fadhil. Izinkan saya akan membacakan pernyataan aksi akbar Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina. Dengan nama Allah yang Maha Kuasa, mencermati secara seksama tragedi kemanusiaan atas Gaza, Palestina, akibat agresi, kekejaman dan kezaliman Zionis Israel yang telah menimbulkan ribuan korban baik wanita maupun anak-anak, baik tenaga medis maupun wartawan, rusaknya prasarana umum, baik sekolah maupun rumah sakit, serta tempat ibadah baik masjid maupun gereja. Demi kemanusiaan yang adil dan beradab, kami yang berhimpun dalam Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Menuntut agar perang segera dihentikan dan agar dilakukan penyelidikan internasional atas kejahatan kemanusiaan dan perang oleh Israel untuk diajukan ke Mahkamah Internasional. 2.
demi kemanusiaan, perdamaian, dan keadilan, kami menentang keras penjajahan Israel atas Palestina dan mengecam keras politik apartheid, genosida, Holocaust, serta terorisme yang terus dilakukan Israel. Maka kami menyerukan kepada pemerintah negara-negara Islam, negara-negara Arab untuk membatalkan hubungan diplomatik dan atau tidak membuka hubungan diplomatik dengan Israel sampai negara Palestina yang merdeka dan berdaulat berdiri tegak. Sebagai bentuk solidaritas bagi Palestina, seyogyanya bangsa Indonesia sebagai bangsa cinta damai dan keadilan memboikot dan tidak membeli produk-produk Israel dan produk-produk pakaian, makanan, dan minuman yang menyumbang kepada Israel. 3. Kami memberikan apresiasi kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa atas keputusan dan resolusi-resolusinya atas Israel, antara lain sebagai pelanggar HAM berat. Namun, PBB perlu melakukan langkah-langkah nyata dan tegas dalam menegakkan resolusi-resolusinya dengan menghilangkan kekuatan veto dari negara-negara yang menampilkan standar ganda terhadap masalah Palestina. 4. Kami mendukung dengan penghargaan atas sikap tegas dan konsisten Indonesia yang sejak zaman Presiden Bung Karno hingga sekarang, zaman Presiden Joko Widodo, terus menolak penjajahan Israel dan mendukung Palestina merdeka. Mengapresiasi sikap diplomasi tegasnya yang dilakukan oleh Menlu kita, Retno Marsudi, baik di forum KTT OKI maupun sidang umum PBB. Kami mendorong pemerintah Indonesia untuk semakin mendorong kolaborasi negara-negara anggota OKI, ASEAN, JCC bersama negara-negara seperti Rusia, China, Bolivia yang mengambil sikap tegas atas Israel. 5. Menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu bangsa Palestina Gaza dengan diplomasi hingga demonstrasi, opini, dana, dan doa. Berharap agar itu semua dapat membuka nurani dunia dan menyelamatkan kemanusiaan dan akal sehat untuk membantu membuka pintu hati. Baik, tadi ada pernyataan yang disampaikan beberapa tuntutan dalam aksi bela Palestina, diantaranya menuntut agar perang dihentikan, penyelidikan internasional terkait perang ini dibawa ke Mahkamah Internasional, kemudian juga menentang keras dan menyuarakan negara-negara Islam untuk membatalkan kerjasama dengan Israel. Bahkan penduduk dunia diharapkan dapat memboikot dan tidak lagi membeli produk-produk Israel dan produk-produk yang uangnya atau aliran dananya untuk mendukung Israel dalam perang Palestina dan juga Israel. Kemudian memberikan apresiasi kepada PBB atas resolusi PBB dan perlu juga dorongan langkah nyata apa yang akan dilakukan oleh PBB untuk mengimplementasikan resolusi PBB-nya. Kemudian juga mendorong pemerintah Indonesia terus menyuarakan dukungan terhadap Palestina di negara-negara OKI, PBB, dan juga negara-negara seperti Rusia dan juga Cina. Saya mau ke Mas Satrawi dulu. Mas Satrawi, kalau melihat beberapa poin ini sangat bermakna begitu ya, 5 poin yang disampaikan dalam aksi bela Palestina. Anda catatan apa atau poin apa yang Anda lihat dengan dukungan ini dari poin-poin yang tadi disampaikan? Ya, yang pertama tentu yang terakhir tadi digarisbawahi tentang apa yang disebut sebagai nurani dunia. Ya. Karena kalau bagi saya apa yang membedakan gerakan-gerakan yang sekarang terjadi di Jakarta, yang sekarang terjadi di Washington, yang sekarang terjadi di kota-kota lain, tak lain tidak bukan adalah nurani dunia. Bahwa kami bangsa-bangsa ini, masyarakat yang hidup di masa sekarang ini masih mempunyai nurani, mempunyai nilai yang kita pedomani bersama-sama. Dan kami menyaksikan bahwa yang dilakukan
oleh segelintir elit di Israel, terutama Benyamin Netanyahu dengan pemerintahan perang yang dibentuk itu terus melakukan aksi-aksi yang melampaui batas-batas atau bahkan nilai yang telah diimani dan diikuti oleh masyarakat dunia itu. Dan yang kedua tentu yang juga tidak kalah menarik tadi untuk bagaimana kerjasama di tingkat negara-negara berpenduduk mayoritas Islam, atau mungkin malah kita bisa perluas spektrumnya sebagaimana perspektif Indonesia tadi untuk menjadi ini bukan soal negara-negara dunia Islam tapi juga dunia secara umum. Kalau memang mempunyai perilaku seperti dilakukan oleh Israel yang tidak mengindahkan nilai-nilai perdamaian, nilai-nilai kesetaraan, mungkin itu ke depan harus dijadikan sebagai indikator kerjasama di tingkat negara-negara. Karena kalau kemudian kita kerjasama dengan negara-negara seperti Israel yang seperti sekarang, maka tentu saja akan juga terdampak daripada apa yang dilakukan oleh negara tersebut. Sudah seperti yang dilakukan oleh saat Israel. ini ya, nampaknya juga Amerika Serikat sendiri dan boykot produk-produk Amerika Serikat dan juga Israel begitu ya? Ya, itu boykot terus terang sekarang sudah mulai berjalan. Walaupun saya secara pribadi kalau boykot karena ini adalah melibatkan pekerjaan jutaan orang. Jadi mungkin kita harus lebih dalam pengertian spesifik caranya seperti apa yang bisa dilakukan untuk bisa menekan. Boykot mungkin sebagian pihak mengambil opsi itu, tapi mungkin ada yang lebih langsung lagi seperti misalkan tadi masyarakat setempat mengkritisi dan menggunakan partisipasi yang dimiliki untuk tidak lagi memilih calon pemimpin atau pemimpin yang mempunyai track record Mas perang. Satrawi, masih ada beberapa poin lagi seperti apresiasi kepada PBB dan juga bagaimana implementasi dari resolusi PBB. Tapi kita tahan dulu ya. Kita kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Breaking News TV One.